Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa azakumullah. Waktu yang lalu telah kita bahas muqaddimah tentang masalah bid'ah. Dan bid'ah ini bukan perkara yang baru yang membahayakan. Bahkan sebelum kita berbicara, Allah sudah bicara masalah bid'ah dengan dasar ayat ma kuntu bid'am minar rusul. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya sering mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap perbuatan bid'ah adalah tersesat. Dan itu sabda beliau sebelum kita lahir, sebelum kita menyampaikan, maka beliau telah menyampaikan terlebih dahulu. Karena hal ini sangat berbahaya untuk agama kita, dan juga sangat bahaya pula untuk tauhid kita, sangat bahaya pula untuk urusan duniawi kita. Makanya para ulama membahas masalah bid'ah lebih banyak daripada membahas masalah kekufuran. Karena kufur telah nampak, orang awam pun tahu. Tapi kalau bid'ah ini belum tentu orang awam tahu. Dan kadang pula orang mengaku dirinya yaitu sudah berilmu masih jatuh pula kepada kebid'ahan. Inilah pentingnya untuk kita fahami. Kemarin telah dijelaskan bid'ah menurut bahasa, yaitu sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru dalam masalah urusan dunia menurut asal adalah boleh, bukan haram. Selagi masalah urusan dunia itu membawa kita kepada maslahah. Tapi kalau membawa kepada madarat, bahaya, tidak boleh. Bukan yang barunya, tetapi karena membawa madaratnya. Demikian juga kalau membawa maslahah yang banyak, bahkan tidak mungkin amalan yang wajib kecuali dengan sesuatu yang baru itu, maka hukumnya menjadi wajib. Satu contoh namanya orang sekarang yaitu berangkat pergi ke haji. Pakai kapal tidak boleh, jalan kaki juga tidak mungkin. Maka bisanya naik dengan pesawat. Pesawat adalah sesuatu yang mubah. Kita tidak harus naik pesawat, namun karena haji tidak bisa ditempuh karena dibukanya dengan pesawat, sehingga kalau tidak dengan pesawat maka tidak bisa haji. Maka hukum naik pesawat yang asalnya mubah menjadi wajib karena melaksanakan kewajiban. Seperti antum jalan kaki mubah, boleh. Namun jalan kaki menuju ke masjid yang untuk salat jamaah menjadi wajib. Karena tidak mungkin kita akan masuk ke masjid kecuali lewat jalan kaki atau naik sepeda. Ini yang perlu kita fahami dalam masalah urusan bid'ah, urusan dunia. Ada yang hasanah, ada yang baik, dan juga ada yang sayyi'ah, yang jelek. Tinggal pelakunya. Nah, untuk digunakan apa mikrofon ini? Jika digunakan untuk kebaikan, maka menuju kepada yang baik, kita dapat pahala. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang memiliki unta. Kalau memiliki unta dipersiapkan untuk perang fisabilillah, dia dapat pahala. Subhanallah, memiliki unta. Tapi kalau memiliki unta ini dia untuk mencari rezeki, ya hanya untuk menutup kebutuhan dirinya saja. Kalau memiliki unta untuk kebanggaan, maka saya punya unta yang lain, tidak, dia mendapatkan dosa karena kesombongannya. Membeli unta menjadi 3 tujuan. Demikian juga membeli sepeda motor, ya, membeli alat yang lainnya. Makanya innamal a'malu binniyat. Amal itu disertai dengan niat, dan ini penting sekali. Niat kita baik kalau kita punya ilmu, ya. Karena kebaikan tanpa didasari ilmu tidak mungkin. Karena baik itu datangnya dari Al-Qur'an, datangnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah urusan akidah, maka hukumnya haram. Karena akidah itu dasarnya paten dari Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih.
Jadi tidak ada rekayasa manusia. Beda dengan bid'ahnya urusan duniawi. Yang kemarin telah dijelaskan, ada pembagian yang pertama al-bid'atul i'tiqadiyah, insyaallah akan dibahas di sini al-bid'atul amaliyah, bid'ah yang hubungan dengan amal. Maka bid'ah yang dihubungan dengan amal hiya ta'abbudu lillahi bi ghairi ma syuri'a. Ya, beribadah kepada Allah tanpa ada syariatnya. Maknanya tanpa ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya bid'ah amaliyah. Yang hubungannya dengan pekerjaan kita, bicarakah atau kita salat, siam, yang lainnya yang tidak ada contohnya dari beliau, itu namanya bid'ah. Karena beliau mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan kami maka ditolak. Bagaimana bid'ah amaliyah ini? Wa dzalika bi ikhtasi ibadatin lam tusyra', yaitu dengan mengadakan ibadah yang tidak ada syariatnya. Ya, yang mengadakan ibadah tidak ada syariat, maknanya tidak ada dalilnya di Al-Qur'an, tidak ada contohnya dari beliau. Karena ibadah itu bukan dibangun dari perasaan. Ini enak, seperti makan dimakan. Tidak. Ya, kalau makan mungkin ini enak dimakan, tapi halal apa haram? Nah, itu untuk masalah makanan. Bukan sekedar enak dimakan. Bahkan berapa banyak makan yang enak memadaratkan fisiknya, dan itu diketahui oleh para dokter. Maka amal yang baik bukan hanya perasaan. Amal yang baik dalilnya dari Allah Ta'ala maupun Rasulnya. Sekalipun orang lain menganggap itu tidak baik, karena amal kita bukan dinilai, bukan dihisab oleh manusia, kita akan dihisab oleh Allah. Tapi kalau amalan itu sunnah, walaupun seluruh dunia manusia membenci, kita wajib mengamalkannya. Karena imbalan amal itu Allah yang menimbang amal kita, Allah yang membalas. Jangan sampai kita meninggalkan amalan sunnah karena takut manusia. Jangan sampai kita mengamalkan amalan bid'ah karena didukung oleh manusia. Karena manusia yang menghisapnya adalah Allah. Contohnya apa? Di antaranya bid'ah amaliyah ini yaitu biziyadah, nambahi. Ya, nambahi, umpamanya azan ditambah sebelumnya dengan apa? Ya, itu namanya bid'ah, karena sebab azan kan amal ubudiyah. Salat juga begitu. Ya, ditambahi rakaatnya tidak boleh. Awin naksi atau dikuranginya. Salat maghrib misalnya 3 rakaat, dibuat yang 2 rakaat tidak boleh. Tapi orang musafir salat 4 rakaat dibuat 2 rakaat boleh, karena ada dalil dengan dasar hadis man amila, siapa yang beramal. Ya. Jadi mengurangi amal ibadah kalau ada tuntunan syar'inya boleh. Ya, seperti orang yang musafir diperbolehkan dia mengqashar. Ya. Demikian juga orang yang sifatnya sakit parah, dia boleh menjamak sholatnya. Padahal sholat paling mulia adalah tepat waktunya. Tapi satu saat dibolehkan karena syar'i yang membolehkannya. Awil ityanil bil ibadati ala sifatin mukhtasatin, atau mengamalkan ibadah dengan cara yang baru. Gimana mengamalkan ibadah dengan cara baru? Contohnya, jadi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ibadah apa tidak? Ibadah. Tapi dengan cara dilakukan dengan lagu apa? Ya, kemudian baca Al-Quran didampingi dengan seruling atau alat musik, itu namanya yaitu membaca, beramal ibadah dengan cara yang baru. Ya, dengan cara baru. Ya, tidak boleh. Walaupun maksudnya apa? Baik, karena yang menyuruh kita ibadah Allah, yang memberi contoh ibadah kepada kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan enak kalau kita beribadah menurut beliau, itu nggak akan berubah. Di mana saja kita menjumpai orang sama. Tapi kalau ibadah zikir di tempat ini beda, tempat yang lain beda, kita bingung. Loh, di tempat yang lain kok zikirnya setelah sholat ini, di tempat yang lain kok sholat ini. Karena apa? Karena mereka tidak kembali kepada sunnah. Jadi kembali kepada sunnah itu menenangkan jiwa. Dan itu bisa antum merasakan. Kalau kita mengamalkan sunnah, pergi jauh kok ada imam cocok dengan sunnah, Masya Allah, apa yang tercantum, apa yang terlintas dalam hati kita. Tapi kalau kita pergi mengunjungi orang tua kita, kerabat kita, kok
dia sebagai imam sholatnya tidak sesuai dengan sunnah, terjadi sakit dalam hati kita. Itu keutamaan orang mengamalkan sunnah, kecintaannya kepada orang karena mengamalkan sunnah. Awil muwadhabati ala ibadatil masru'ah fi waqtin muayyanin, atau dia menetapkan ibadah-ibadah yang disyariatkan dengan waktunya dia sendiri, bukan waktunya dari Allah Ta'ala maupun bukan waktunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau mengadakan untuk membaca Fatihah harus berkumpul jam sekian, lah ini namanya ibadah Fatihah, baca Al-Quran ya. Namun harus kumpul jam sekian, lah ini lain dengan dakwah, karena dakwah itu bebas waktunya ya. Kapan saja beliau berdakwah, setelah sholat beliau berdakwah, siang hari beliau berdakwah, malam hari beliau berdakwah di tempat yang lain. Tapi orang baca Al-Quran harus mengkhususkan waktu bersama-sama, lah ini namanya membuat satu tuntunan ibadah dengan waktunya sendiri atau dengan caranya sendiri. Satu contoh namanya, kita di dalam bulan yaitu Qamariah ada bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk bulan yang pertama dari bulan Hijriyah, bulan Hijriyah. Nah, ada orang menyambutnya satu Muharram dengan puasa, lah ini namanya yaitu mengadakan ibadah yang disyariatkan, puasa kan, tapi fi waktu muayyanin, dia membuat waktu tersendiri. Atau mengadakan sholat malamnya berjamaah. Salat malam berjamaah kalau itu waktu Ramadan ada contohnya. Tapi selain Ramadan tidak ada contohnya, kecuali salat wajib, kecuali salat gerhana, kecuali salat istisqa, kecuali salat jenazah, itu ada contohnya. Nah ya, jadi ini pentingnya kita mempelajari ilmu agar satu detik, satu menit yang kita amalkan pahala yang akan kita beroleh. Tapi kalau orang itu beribadahnya dasar perasaan, naudzubillah min dzalik, numpuk-numpuk dosa. Bahkan satu saat orang itu membuat perintisan ibadah yang tidak sunat, dicontoh oleh orang banyak, dia akan memikul dosa semisal orang yang menyentuhnya. Naudzubillah min dzalik. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa auzarul ladzina yudhillunahum bighairi ilmin. Mereka akan memikul dosa karena mereka membuat cara yang baru, dan juga akan mendapatkan dosa semisal orang yang menirunya. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya pula, ma'annahu lam yasra' dalilun syar'iyyun, padahal tidak ada dalil syar'i ala masru'iyatiha, atas disyariatkannya fi hadzal waqti, pada waktu ini. Atau kita begini, siam itu kan amal ibadah. Ada orang siam memaksakan diri untuk berdiri memanas matahari. Nah ya, siam ibadah, tapi dia berdiri memanaskan dirinya di matahari, termasuk amal dia yang tidak ada tuntunannya, maka tidak boleh. Jatuhnya jatuh bid'ah, walaupun dia bermaksud siam ya. Atau dia siam tidak mau duduk, berdiri saja, atau dia siam ya tidak mau kerja yang lain ya, maka ini termasuk bagian menggunakan ibadah dengan cara yang ia syariatkan, yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya itu tadi bid'ah al-amaliyah. Nomor 3, al-qismu salis bid'atut tarki, bid'ah dengan meninggalkan. Gimana mana bid'ah dengan meninggalkan ini? Wa hiya tarkul mubahi, meninggalkan perkara yang mubah. Nah ya, meninggalkan perkara yang mubah bermaksud untuk ibadah. Tapi kalau dia meninggalkan perkara yang mubah karena dia tidak selera, saya tidak mau memakai sepeda, memakai sepeda kan mubah ya, tapi karena dia tidak senang ya tidak apa-apa karena. Tapi meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka untuk beribadah tidak boleh ya. Contohnya apa? Orang itu tarku aklil lahmi ta'abudan, saya tidak memakan daging karena kalau saya makan daging pahala saya kurang, ibadah saya kurang. Nah ini namanya makan daging kan halal. Kalau tidak mau makan daging ya silakan, tidak ada suatu kewajiban kan, namanya halal, boleh memilih. Namun mewajibkan dirinya, saya tidak mau makan daging supaya pahala saya lebih banyak, ini tidak boleh. Nah, atau orang itu tidak mau makan daging karena kolesterolnya tinggi, tidak mengapa, karena tidak ada urusannya dengan ibadah, tapi urusannya dengan kesehatan. Namun dia melarang dirinya tidak makan daging dalam rangka ta'abbud kepada Allah, maka nama
yaitu bid'ah tarkiyah, meninggalkan yang halal dalam rangka ibadah, tidak ada dalil. Au tarku ma talaba fi'luhu ta'abbudan, atau meninggalkan yang ia wajib. Ya, ada suatu kewajiban yang mesti dia lakukan tapi dia tinggalkan karena untuk ibadah. Contohnya gimana? Orang itu punya istri. Punya istri kan berkewajiban untuk dinafkahi istrinya. Dia tidak jadi orang kaya. Dia tinggalkan mencari nafkah untuk berdakwah. Ya. Bagaimana meninggalkan nafkah? Menafkahi istri hukumnya apa? Wajib. Bagaimana meninggalkan wajib sedangkan dakwah itu wajib bagi orang yang mampu, bagi orang punya ilmu. Sedangkan tidak punya ilmu tidak wajib berdakwah, maka wajib didakwahi. Nah, jadi dia meninggalkan yang wajib, ya, kewajiban dia dalam rangka ta'abbud. Saya enggak mau menafkahi dirimu, jangan disalahkan karena saya mau berdakwah, ya keliru. Rasulullah SAW mencari nafkah juga berdakwah, tapi tidak melantarkan istrinya, tidak melantarkan pula anaknya. Nah, ya, jadi jangan sampai kita meninggalkan yang wajib dalam rangka untuk ta'abbud. Ya, yang wajib dalam masalah urusan duniawi, ya, urusan duniawi. Nah, ini perlu kita pahami. Atau orang itu bekerja kepada orang kan boleh, ya, sebagai kuli atau tukang. Nah, dia ketika bekerja ditinggalkan pekerjaan itu, padahal dia bekerja itu digaji. Maksudnya saya meninggalkan ini, saya ingin membaca Quran saja. Saya baca Al-Quran dapat ibadah. Ini namanya tarkul mubah atau tarku ma yutlabu alaihi, meninggalkan kewajiban dalam masalah urusan dunia tapi dalam rangka untuk beribadah, maka tidak boleh. Karena apa? Allah menjadikan waktu tertentu, wa ja'alna al-laila libasa, menjadikan waktu malam untuk beristirahat, wa ja'alna an-nahara ma'asa, menjadikan waktu siang untuk mencari nafkah. Itu namanya yaitu bid'ah tarkiyah, meninggalkan perkara yang mubah dalam rangka beribadah, tidak boleh. Ya, silahkan perkara yang mubah kita ambil karena Allah Ta'ala berlebih-lebihan, dan jangan meninggalkan ibadah karena perkara yang mubah, dan jangan meninggalkan perkara mubah yang itu kebutuhannya karena untuk ibadah. Makanya ada orang, saya tidak mau makan lah, saya tidak mau makan, tidak mau minum. Makan minum adalah perkara yang mubah, padahal badan kita butuh air, padahal badan kita butuh makan, tapi dia hanya makan kunyit dalam rangka untuk martabat walinya tinggi, ya. Jadi dia mengharamkan makan minum dalam rangka untuk ibadah, bertapa supaya mendapatkan sesuatu. Ini juga termasuk amalan yang bid'ah tarkiyah, ya. Rasulullah SAW beribadah tapi tidak meninggalkan makan dan minum, tidak pula meninggalkan istrinya. Nanti ada dalilnya. Baik, kemudian keterangan 3 macam ini akan disusul oleh Syekh Abdullah Jabrin rahimahullah ta'ala beberapa dalilnya, ya. Waqad waradat adillatun kasiratun tadullu ala takhrimil bid'ah. Telah banyak dalil, banyak sekali yang menjelaskan tentang haramnya bid'ah di dalam masalah urusan akidah, masalah urusan ibadah. Wa taghlidu ala mubtadi'iha wa fa'iliha, dan ancaman keras terhadap perintis bid'ah maupun yang melakukannya. Wa min ahammiha, dan diantara paling pokoknya dalil dari Al-Quran Al-Karim yang mengharamkan kita, maknanya Allah mengharamkan kita tidak boleh merintis bid'ah atau mengamalkan bid'ah di dalam surat Asy-Syura ayat nomor 21. Ya, ini dalil larangan dari Al-Quran tentang masalah beribadah yang tidak ada tuntunan, walaupun dianggapnya itu baik oleh dirinya atau dianggap baik oleh orang. Maka Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzan billah. Maka Allah menanya, apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang menandingi saya, sehingga mereka membuat syariat-syariat yang mana tidaklah Allah mengizinkannya. Nah, ini pertanyaan ingkari. Artinya kita tidak boleh membuat syariat, yang berhak mencetuskan syariat adalah Allah. Kemudian yang berhak memberi contoh syariat kepada kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sebagai bukti syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi ayat ini jelas,
Allah menanya, am lahum syuraka'u, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang menandingi saya? Syara'u lahum minad-din, sehingga mereka membuat syariat-syariat agama ini malam dan pihila, yang Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan kita membuat peraturan yang itu melanggar peraturannya Allah Ta'ala. Maka ibadah haknya Allah. Cara untuk beribadah telah dicontohkan oleh beliau untuk kita tiru. Apa faedahnya kita bersyahadat wa anna Muhammad Rasulullah jika kita tidak menirunya? Karena syahadat kita kepada beliau itu syahadatul ittiba', maknanya persaksian kita. Ya Allah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW aku ikuti. Rasulullah utusan Allah yang wajib aku ikuti. Nah, bagaimana kita bersaksi bahwasanya kami mengikuti Rasulullah SAW lalu dalam kehidupan sehari-hari ya tidak mengamalkan sunnahnya beliau, bahkan marah ketika disampaikan sunnahnya beliau? Ini adalah menyelisih apa yang ia saksikan. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma rawahu Jabirun ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi, beliau berbicara pada waktu khutbahnya. Dan khutbah beliau itu bukan hanya sekali, khutbatul hajah, khutbatul jum'ah, nah, ya. Bahkan juga khutbah ketika mau menyampaikan perkara, maka diawalinya apa? Fa inna khairal hadis kitabullah. Subhanallah, ini kalau kita meniru khutbahnya beliau, maka awal yang disampaikan kepada umat bukan qala fulan fulan, demikian tidak. Fa inna khairal hadis kitabullah, paling baiknya bicara adalah kitab Allah. Kalau kita mengatakan qala Allah Ta'ala, itu puncaknya kebaikan, karena Allah mustahil salah. Tapi kalau qala fulan belum tentu benar, karena fulan jumlahnya jutaan. Tapi kalau qala Allah hanya satu yang bicara, yaitu Allah. Wa khairul huda, dan paling banyak petunjuk untuk menggiring umat, hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berita tapi maksudnya perintah. Artinya ketika beliau mengatakan paling baiknya bicara, sampaikanlah ayat Allah Ta'ala, paling baiknya petunjuk hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kamu menasihati, kalau kamu berkhutbah, kalau kamu mau memberi nasihat sama orang, sampaikan ayat Allah Ta'ala dan sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mungkin akan dibantah, ya, karena akal itu makhluk, sedangkan wahyu itu adalah kalamullah. Selanjutnya, tidak cukup beliau berpesan dua perkara ini, lalu beliau mengatakan wasyarrul umuri muhtasatuha, ya, wasyarrul umuri muhtasatuha, dan paling jeleknya perkara, paling jeleknya amalan adalah yang baru, maknanya yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak cukup berpegang kepada sunnah, tapi harus meninggalkan bid'ah. Karena orang hanya berpegang pada sunnah, mungkin dia akan masuk surga, masuk bid'ah pula. Tapi kalau dia berpegang kepada sunnah dan tidak mengamalkan bid'ah, murni sunnah itu akan diamalkan. Karena kalau amalan dicampuri bid'ah, jadinya bid'ah. Nah, jadinya bid'ah. Bayangkan kalau kita sholat, semua dari mulai takbir sampai salam cocok, tapi kita ganti membaca Fatihah itu dengan membaca kulhu, batal kita sudah. Padahal hanya satu. Atau Allahu Akbar kita ganti subhanallah, batal salat kita. Bukan subhanallah itu kalimat yang tidak baik-baik, tapi orang salat beliau bukan memulainya dengan subhanallah, tapi memulainya dengan takbir. Itu contoh. Makanya kita salat, kita wudhu, kita beramal, sebelum beramal harus mencari dalilnya, agar kita ini tidak salah dan juga tidak tertolak amal kita, ya. Kalau orang beramal sebelumnya berilmu, ringan. Ada orang menanya bisa menjawab, dan amalan yang didasar dengan ilmu itu mantap, tenang. Tapi kalau orang beramal tambah didasari ilmu, dia gelisah, ragu-ragu. Kalau ditanya dia tidak tahu apa kata orang. Nah, lalu dia mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Beliau mengatakan semua bid'ah itu tersesat. Kalau ada orang mengatakan bid'ah menjadi dua, tanya masalah urusan tin ini, pandai mana beliau dengan orang yang membagi bid'ah itu menjadi dua? Cukup. Tanya, panutan kita itu Rasulullah SAW ataukah panutan kita ini orang selain Nabi? Nah, kalau panutan kita Rasulullah SAW, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, selesai. Dan ini sabda Nabi. Apakah sabda Nabi mau dikalahkan dengan perkataan orang, pendapat orang yang itu bukan maksum, yang orang itu tidak mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala? Bagaimana orang meninggalkan Rasul yang itu mendapatkan wahyu lalu berpegang kepada perkataan orang yang itu tidak mesti benar, bahkan yang banyak adalah salahnya. Sedangkan kita tidak boleh berpegang kepada perkataan orang kecuali perkataan orang itu punya dalil. Kemudian juga rawahul Irbad bin Sariyah, diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ini dalil yang nomor 2. Kalau dalil pertama tadi dari Al-Quran, kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nomor 3 dari hadis beliau pula. Karena paling kuatnya dalil ayat Al-Quran, paling kuatnya dalil adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, ini sandaran para ulama dulu. Makanya kitabnya para ulama dulu tidak bisa dibantah karena sumbernya dari wahyu. Rawahu Muslim wa ma rawahu Irbad bin Sariyah, dan juga yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati, kamu wajib mengikuti sunnahku. Sunnahnya siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alaikum wajib, bimana yajibu alaikum, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga ikutilah sunnah khalifah, maknanya pengganti para sahabat yang menggantikan saya setelah meninggal dunia, itu namanya khulafaur rasyidin. Dikatakan khulafa karena mereka itu pengganti, dikatakan rasyidin karena yang berhak menunjukkan kebaikan, dikatakan mahdiyyin karena dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini sifat yang mulia dari kalangan para sahabat. Namun sekarang banyak orang yang membenci sahabat, padahal sahabat itu memboyong kepada kita, memboyong ilmu. Bayangkan kalau para sahabat tidak menyampaikan yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, lalu bagaimana kita mau beribadah? Orang yang membenci para sahabat Rasulullah SAW membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat itu dibenci karena mengikuti sunnahnya Nabi. Kalau sudah membenci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci Allah Ta'ala, atau membenci malaikat Jibril dulu, baru membenci Allah Ta'ala. Beda dengan orang membenci orang secara umum. Mungkin dibenci orang secara umum itu karena dia wataknya keras atau karena mencuri. Ini para sahabat dibenci karena apa? Berpegang kepada sunnah. Kalau yang membenci itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, itu layak karena mereka itu musuh yang nyata. Tapi kalau kita sebagai orang muslim, ya, ketika saudara kita menyampaikan sunnah lalu membenci, apa layak kita? Sama-sama kalau ditanya siapa Tuhan kita? Allah. Siapa utusan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membawa agama ini sampai kepada kita? Lewat para sahabat. Oleh karena itu Allah memuji para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi kita oleh beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, yaitu Quran dan hadisnya, dan diperintahkan untuk mengikuti sunnah para sahabat, keterangan bagaimana makna ayat Al-Quran ini dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzu 'alaiha bin nawajid, katanya beliau, gigitlah sunnah ini dengan gigi gerammu. Jadi ibaratkan sesuatu yang kita gigit bukan dengan gigi seri tapi gigi geram, supaya kuat tidak lepas. Dan dikatakan di sini hadzu 'alaiha bukan 'alaihima. Padahal tadi dua sunnah, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat. Namun beliau mengatakan adzu aliyah, gigitlah sunnah. Maknanya sunnahnya para sahabat itu adalah sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau orang itu membenci para sahabat, sama saja dia membenci beliau. Nah, makanya beliau mengatakan la tasubbu ashabi, kamu jangan mencela sahabatku. Subhanallah. Fa wallahi, lalu beliau bersumpah, lau anfaqa ahadun misla ukhutin dhahaban, seandainya ada orang pada zaman sekarang berinfak satu gunung Uhud berupa emas, satu gunung Uhud berupa emas, bukan berupa batu.
itu dibandingkan infaknya para sahabat, satu mudnya atau separuhnya belum bisa memadai, karena keikhlasannya dan karena keridhoannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dicacinya? Makanya orang mencaci para sahabat enggak mau beribadah mereka. Ibadahnya dengan perasaan, sholat jamaah juga tidak, ya siam kalau mau ya mau, kalau tidak tidak. Karena apa? Kalau orang sudah membenci para sahabat, membenci sunnahnya beliau, bagaimana mau beramal soleh? Oleh karena itu tidak kita lihat mereka itu orang yang rajin menuntut ilmu, dan tidak pula kita lihat mereka itu orang yang ahli ibadah. Dan ini bisa kita buktikan, masjid-masjid ya dipenuhi oleh orang-orang yang mengamalkan sunnah, dipenuhi orang-orang mencintai Rasulullah SAW dan juga mencintai para sahabatnya. Lalu apa katanya? Wa iyyakum wa mukhtasatil umur. Setelah kita dinasihati oleh beliau, pegang sunnahnya Nabi ini dan pegang sunnah para sahabat, jauhkan dirimu dari perkara yang baru. Kenapa? Fa inna kulla mukhtasatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan akidah dan agama ini mesti bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu pasti tersesat. Jadi bukan satu hadis, dua hadis beliau berpesan wasiat seperti ini ya, yang mana didengarkan oleh sekian banyak para sahabatnya dan juga para ulama menukilnya. Ini pentingnya kita mempelajari sunnah agar kita selamat dari amalan kebid'ahan. Selanjutnya marawatuhu ummul mukminin Aisyah, ini dalil yang nomor 3 dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ummul mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang paling dibenci oleh siapa ini? Orang Syiah, naudzubillah min dzalik. Abu Bakar dikatakan yaitu tauhid, Aisyah dikatakan pelacur, naudzubillah min dzalik. Apa layak Rasulullah SAW punya istri pelacur? Apa layak punya mertua dikatakan dia tauhid? Naudzubillah min dzalik. Tidak berpikir, padahal mereka mengaku membela Islam, tapi kenyataannya demikian. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man akhtasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada membuat cara baru di dalam urusan din kami ini, urusan ibadah kami ini, urusan akidah kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada tuntunannya, maka itu adalah ditolak. Maka itu adalah ditolak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga hadis nomor 4, riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Man amila, tadi man akhtasa, barang siapa yang mengada-ada, yang membuat. Sekarang man amila, ya, barang siapa yang beramal amalan di sini nakiro, amal entah itu zikir, entah itu sholat, entah itu membaca Al-Quran, entah itu siyam, ya entah itu haji atau umroh, karena umum. Dalam kaidah usul fikih, kalau isim nakiro jatuh kepada isim syarat menunjukkan umum. Siapa saja yang beramal, amalan apa yang bentuk ibadah atau akidah, laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunan kami, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Dan juga ada kisahnya 3 orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadahnya beliau. Maka ketika keluarganya memberitahu, mereka menganggap ibadahnya beliau itu masih sedikit. Karena apa? Mereka beranggapan Nabi Muhammad SAW masuk surga ini karena sudah diampuni sebelumnya dosanya oleh Allah Ta'ala dan juga sesudahnya. Nah, karena menganggap amalnya beliau sedikit, masing-masing 3 orang itu punya minat yang baik. Satu, tidak mau menikah selamanya. Ini berarti meninggalkan perkara yang halal untuk ibadah. Nggak mau menikah, nanti kalau menikah dia bingung mencarikan rezeki yang lainnya. Yang nomor 2, siang hari puasa terus, ya, puasa terus, tidak mau berbuka. Yang nomor 3, malam hari sholat malam terus. Ini amalan ibadah. Kalau ini menurut orang awam baik apa jelek ini? Baik. Ini puasa terus sih, malam nggak tidur sampai mau menikah di masjid terus. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, hada qaulukum, itu ucapanmu. Artinya beliau menolak. Adapun saya, katanya beliau, amma ana atazawwajun nisa, saya juga menikah. Saya tidak meninggalkan perkara yang mubah karena Allah Ta'ala memberi syahwat.
dan syahwat itu nikmat ketika kita lakukan dengan pernikahan. Yang nomor 2, saya pun puasa juga saya pun berbuka karena badan ini perlu istirahat. Malam pun saya juga tidur, saya juga bangun malam. Bayangkan, subhanallah, para sahabat jatuh kepada amalan bid'ah tapi ditegur oleh beliau tidak marah. Itulah kaum muslimin, pentingnya kita memahami, menuntut ilmu agar sisa hidup umur yang Allah berikan kepada kita bermanfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.